Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang sudah hadir? Jasmine. Ada lagi? Novel. Oh iya, Nova. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nova izin, Jasmine sakit. Nah, semoga yang sakit cepat diberi kesehatan ya. Amin. Untuk belajar kita lebih nyaman, coba lihat kalian di bawah apakah ada sampah. Kalau ada, disimpan dulu, nanti istirahat dibuang. Tidak ada Bu. Supaya kita semangat belajarnya, kita explain terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu. Nanti ikuti saya ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Sore, waktu ya. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Hore! Terima kasih, silakan duduk. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dari teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah struktur teks negosiasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan struktur teks negosiasi. Sebelum masuk ke materi, marilah kita menyimak video teks negosiasi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mas John, silakan masuk, silakan duduk. Begini Pak, permintaan saya sih mewakili Karang Taruna untuk meminta izin kepada Bapak bahwa kami membuat kereta fungsi di desa ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Pak. Peta musik apa? Siapa yang mengisi acaranya? Kereta fungsi dan Pak, kami berencana mengundang pribadi. Menurut saya, sebagai seorang kepala desa, saya takut ibu kunjungan saat pentas musik itu dilaksanakan. Lah kan bisa diperketat Pak keamanannya Pak. Ya mungkin itu bisa, tapi itu akan memakan banyak biaya. Nah kalau Bapak kurang setuju, saya minta saran dari Bapak acara apa yang sekiranya pantas diadakan di desa kita. Berhubung besok adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, lebih baik kita mengadakan lomba-lomba seperti catur, pingpong, mewarnai, menghafal Al-Quran, dan lain-lain. Baik Pak, saya memberi masalah Bapak.
baguslah kalau begitu. Terima kasih atas saran dan waktunya Bapak. Maaf kalau saya mengganggu. Saya pamit Pak. Tidak apa-apa, John. Tapi kok cepat sekali pamitnya. Maaf, John, malah dianggurin. Iya tidak apa-apa Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari video tadi itu temanya lingkungan sosial. Jadi tes negosiasi itu bukan hanya dilakukan di pasar, tetapi dilakukan di karang taruna juga seperti tadi untuk mengadakan kegiatan. Itu lanjut ke materi sesi. Nah, materi kali ini tentang tes negosiasi. Nah, di sini ada pengertian tes negosiasi. Apa sih pengertian tes negosiasi? Negosiasi artinya merundingkan atau melakukan pembicaraan mengenai sesuatu. Sedangkan tes negosiasi adalah suatu tes yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Tes negosiasi juga merupakan suatu bentuk pihak interaksi sosial antara pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu masalah karena saling berusaha mencapai tujuan yang berbeda, bahkan bertentangan. Jadi tes negosiasi itu adalah merundingkan atau melakukan pembicaraan mengenai sesuatu agar mencapai kesepakatan bersama. Terus di sini ada struktur tes negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pembukaan atau awalan yang biasanya berupa kata salam maupun sapa antara pihak yang terlibat. Tadi kan setelah lihat video tadi ada itu ya, yang seperti assalamualaikum kayak gitu, itu termasuk orientasi. Yang kedua ada permintaan, yaitu bagian ketika salah satu pihak mengungkapkan permasalahan yang ia miliki atau menanyakan tentang suatu barang maupun jasa. Tadi kan si Karang Taruna meminta ada musik, tapi si kepala desa tidak mengizinkan. Jadi lombanya diganti dengan menghafal Al-Quran, membaca, mewarnai. Terus yang ketiga ada pemenuhan, yaitu bagian ketika salah satu pihak mampu atau tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak lain. Tadi kan semuanya memenuhi ya, si Karang Taruna juga setuju dengan apa yang diberikan, solusi yang diberikan kepala desa. Terus yang keempat ada penawaran, yakni puncak negosiasi di mana pihak melakukan proses tawar menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Tadi kan untuk mengadakan musik, tapi kepala desa takut ada kericuhan. Untuk itu lombanya diganti dengan lomba menghafal Al-Quran, mewarnai. Nah, terus yang kelima ada persetujuan, yakni bagian ketika kesepakatan terjadi antara pihak yang terlibat sama-sama puas. Ya, tadi kan sama-sama puas ya. Untuk yang keenam pembelian, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau yang pembelian ini biasanya dilakukan di pasar untuk membeli barang-barang kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada penutup, yakni bagian terakhir dari proses negosiasi para pihak yang biasanya berupa salam akhir atau perpisahan. Dan itu juga udah ada ya. Terus di sini ada kaidah kebahasaan tes negosiasi. Yang pertama ada bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Kayak misalnya video tadi, contohnya tuh ya. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Yang ketiga ada kesantunan bahasa. Di samping mempunyai kalimat tersendiri, di dalam teks ini menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Tidak ada kata-kata kotor kayak gitu. Yang keempat, kalimat efektif. Kalimat efektif artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Biar si pembacanya juga memahami apa sih isi dari teks negosiasi tersebut, tujuannya untuk apa sih. Terus yang kelima menggunakan konjungsi, artinya
meskipun, walaupun, dan lainnya. Terus yang keenam, berbasis pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud ataupun tujuan tertentu. Jadi dalam negosiasi itu harus ada dua orang. Kalau satu orang itu bukan negosiasi namanya. Terus yang ketujuh, bersifat pemerintah dan memenuhi perintah. Maksudnya di sini ialah di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Tadi kayak proses menawar tentang adanya pergelaran musik kan. Yang kedelapan, menggunakan pronominal persona. Kata pronomina atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina ataupun prasenomina seperti saya, kami, ataupun Anda. Terus yang kesembilan ada kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Yang ke-10, menggunakan kalimat kontras. Kalimat kontras artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya penggunaan kata keterangan terlalu, lebih, atau kurang, seperti, dan lain-lain. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan untuk kegiatannya nanti kalian akan dibagikan LKPD. Untuk itu sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Tadi saya kan sudah menjelaskan tentang struktur dan kaidah pembacaan. Sekarang kalian lanjut mengerjakan tugas. Untuk tugasnya nanti kalian di sini udah disediain contoh tes negosiasi. Nanti kalian cari struktur dan kaidahnya. Kalian akan dibagi dua kelompok saja. Nanti kalau sudah kalian presentasi. Saya akan beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan ya. Tujuannya sih di bagian mana ya Bu? Habis pemenuhan. Pemenuhan berarti Persetujuan. Terus pas terakhirnya berarti udah Tujuan, terus ada pembelian sama penutup. Oh. Nanti habis itu kalian cari di sini ya. Iya Bu. Mana yang bagian orientasi, mana yang bagian pemenuhan. Baik Bu, terima kasih. Kelompok ini ada yang ditanyakan nggak? Ibu Baik, waktu diskusi kalian sudah habis. Waktunya kalian presentasi. Untuk yang pertama maju, kelompok pertama dulu maju. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama bagian orientasi. Judulnya ya. Selamat pagi Bu Indah. Wah, sudah belanja macam-macam ya Bu Indah? Iya Pak, nanti sore akan ada acara keluarga. Jadi hari ini rencananya masak agak lebih banyak dibandingkan biasanya. Bagian permintaan dari penjualnya, oh ini kebetulan dagingnya segar-segar Bu, baru sampai subuh tadi, belum kena freezer. Ibu Indah mau daging apa? Ayam atau kambing? Bu Indah, ayam saja lah Pak, tidak berani makan daging kambing. Suami saya sedang naik tensinya, bisa gawat kalau makan daging kambing. Bagian pemenuhan, penjual. Oh iya, Bu Indah, ayam saja. Penjual, oh tensinya sering naik ya Bu. Kalau saya tiap hari makan daging, tidak masalah buat saya. Sejauh ini tensi saya aman Bu. Akan tetapi saya rajin makan ketimun, melon, semangka, apel, kangkung biar seimbang. Bu, jangan lupa ya, banyak minum air putih. Satu lagi yang penting, yang terpaling penting adalah harus ikhlas Bu. Bagian
Penjual, nah ini Bu, silakan pilih mau bagian mana, paha atau sayap. Bagian penawaran. Penjual, masih sama Bu seperti kemarin 50.000 Bu. Bu Indah, kalau sayap. Penjual, buat Bu Heri saya berikan diskon 40.000 untuk 1 kilo sayap. Persetujuan. Penjual, ya sudah, khusus untuk Ibu semuanya saya berikan harga 85.000 saja. Bu Indah, terima kasih Pak. Bagian pembelian penjual. Ini Bu, sudah saya pisahkan sayap dan paha semuanya 85.000. Bu Indah, terima kasih Pak, ini uangnya. Penjual, uangnya 100.000. Ibu tidak mempunyai uang pas. Wah, Ibu Indah, wah tidak ada Pak, memangnya tidak ada kembalian ya. Penjualnya, iya belum ada uang kembalinya, begini saja Bu, Ibu membayar 50.000 dulu saja, sisanya besok ketika Ibu belanja di sini. Bagian penutupnya, Bu Indah, terima kasih Pak. Penjualnya, iya Bu, salam untuk Pak Budi. Bu Indah, iya Pak. Itulah presentasi dari kami. Apa ada tanggapan? Silakan Pak. Boleh tanggapan? Kalau dari kelompok kita itu bagian pemulungnya itu di bagian teknik. Ya sudah, khusus untuk Ibu semuanya saya berikan harga 85.000 saja. Bu Indah, terima kasih Pak. Siap Bu Indah, pokoknya beres. Itu masuknya di kelompok kita di bagian pemulungan, berbeda dengan Baik, itu juga sama sih, masih bagian pemenuhan. Terus silakan kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Sekali lagi. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Untuk yang belum presentasi nanti kita lanjut minggu depan. Untuk minggu depan juga kalian masih mempelajari tentang kas negosiasi, langkah-langkah kas negosiasi. Nanti kalian minggu depan selesaikan presentasi. Habis itu kalian akan membuat kas negosiasi. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup. Silakan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.